Pengertian pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah jenis pasar dengan persaingan tidak sempurna, di mana pasar ini dikuasai oleh beberapa perusahaan tertentu. Mengapa disebut dengan persaingan tidak sempurna? Karena jumlah produsen jauh lebih banyak daripada jumlah konsumen. Ciri-ciri pasar oligopoli. 1. Produk bersifat homogen. Homogen berarti satu jenis, maka produk yang dijual hanya satu jenis. 2. Ada dua produsen atau lebih. Dalam memproduksi suatu barang atau jasa yang memiliki banyak jenis komponen seperti industri motor, maka memerlukan produsen atau pemegang saham yang banyak untuk mendapatkan lebih banyak modal. 3. Memerlukan strategi marketing yang matang. 4. Harga saing relatif sama. Karena produk bersifat homogen, maka harga jual yang berada di pasaran relatif sama. 5. Sulit ditembus produsen baru. Dan 6. Kebijakan dari produsen utama berpengaruh pada produsen lain. Produsen utama yang akan mematok harga, maka biasanya produsen kedua dan produsen ketiga akan mematok harga yang tidak terlalu jauh dari harga yang telah ditetapkan. Jenis pasar oligopoli ada dua, yaitu pure oligopoli atau differentiated oligopoli. Pure oligopoli, jenis ini merupakan praktek oligopoli di mana barang yang diperdagangkan merupakan barang yang homogeni atau identik. Biasanya banyak ditemukan dalam industri yang menghasilkan bahan mentah. Contohnya, pasar semen, produk air mineral, pasar bahan bangunan, dan lain-lain. Kedua, differentiated oligopoli. Jenis ini merupakan praktek oligopoli di mana barang yang diperdagangkan merupakan barang yang dapat dibedakan atau berbeda corak. Umumnya barang tersebut adalah barang akhir atau barang jadi. Contohnya, pasar mobil, pasar sepeda motor, pasar rokok, pasar sabun cuci atau sabun mandi, dan lain-lain. Timbulnya oligopoli. Mengapa oligopoli bisa timbul? Yang pertama, karena adanya produsen yang beroperasi dengan skala besar, sehingga hanya ada beberapa produsen saja. Kedua, memiliki investasi besar untuk dapat masuk dalam industri ini. Poin 1 dan 2 ini berhubungan karena perusahaan berstruktur oligopoli seperti industri mobil, semen, kertas, sepeda motor, peralatan mesin dalam proses produksinya membutuhkan teknologi tinggi yang berarti memerlukan investasi atau modal yang sangat besar. Sehingga jika tidak diproduksi dengan skala besar, perusahaan tidak akan mendapatkan keuntungan normal. Maka, wajar dalam pasar oligopoli hanya terdapat sedikit produsen saja. Ketiga, memiliki hubungan khusus dengan pelanggan. Karena hanya terdapat sedikit produsen dan bisa saja pembelinya hanya itu-itu saja, maka penjual memiliki hubungan khusus dengan pelanggan. Untuk perusahaan yang sudah lama terjun, kemungkinan besar mendapatkan pelanggan yang tetap sehingga akan susah berpaling ke merek lain. Yang keempat, menguasai pasar dan dapat mengawasi pasar. Analisis keseimbangan oligopoli tidak menekankan dimensi waktu, melainkan kompetisi. Perusahaan seimbang atau tidak bukan saja dilihat dari kemampuan mengatur output atau harga, tapi juga kemampuan memprediksi perilaku pesaing. Dengan kata lain, dapat menguasai pasar. Karena itu, perusahaan oligopoli akan mencapai keseimbangan jika perusahaan dapat melakukan apa yang dapat dilakukan. Yang kelima, ditunjuk oleh pemerintah. 6. Ada hak paten. Poin 5 dan 6 ini berhubungan karena hak paten ini adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang terdapat di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. 7. Kompleksitas manajemen. Struktur pasar oligopoli ditandai dengan kompetisi harga dan non-harga. Perusahaan juga harus cermat memperhitungkan setiap keputusan agar tidak menimbulkan reaksi yang merugikan dari perusahaan pesaing. Karena dalam industri oligopoli, kemampuan keuntungan saja tidak cukup sebagai modal untuk bertahan lama di industri. Perusahaan juga harus mempunyai kemampuan manajemen yang baik agar dapat bertahan dalam struktur industri yang persaingannya lebih kompleks. Kelebihan pasar oligopoli. Adapun kelebihan pasar oligopoli di sini adalah yang pertama, memberi kebebasan memilih bagi pembeli. Dikarenakan pasar oligopoli ini ruang lingkupnya lumayan besar, menjadikan adanya kebebasan pembeli untuk memilih barang yang akan dibelinya. Yang kedua, mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Karena produk yang dijual ini bersifat homogen, menjadikan menambah nilai produk yang akan dijual dengan cara inovasi. Yang ketiga, lebih memperhatikan kepuasan konsumen karena adanya persaingan penjualan dengan cara mengadakan riset setiap pembeli membeli di perusahaan tersebut. Yang keempat, adanya penerapan teknologi baru. Di zaman milenial ini dan di zaman globalisasi ini tentu banyak yang telah perusahaan menerapkan teknologi. Oleh karena itu, agar tidak
ketinggalan zaman, perusahaan tersebut akan bekerjasama dengan teknologi. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kelemahan dari pasar oligopoli. Adapun yang pertama yaitu menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. Dikarenakan barang yang dijual bersifat homogen, yaitu barang yang sama, menjadikan ketimpangan distribusi pendapatan yang disebabkan oleh perusahaan besar kepada perusahaan homogen yang kecil. Yang kedua, adanya harga yang stabil dan terlalu tinggi dapat mendorong timbulnya inflasi. Maksudnya di sini apabila suatu barang yang dijual mengalami kenaikan harga yang signifikan, menjadikan dampak buruk yang menyebabkan turunnya daya beli masyarakat dan kemampuan memiliki barang tersebut tidak akan tercapai. Kita ambil contoh kenaikan harga tembakau. Harga tembakau yang menyebabkan naiknya harga merek rokok dan menurunkan produksi sehingga para konsumen beralih ke merek rokok lain yang lebih murah. Yang ketiga, dapat menimbulkan pemborosan biaya produksi apabila ada kerjasama, yaitu kolusi antar oligopoli karena semangat bersaing berkurang. Karena ini dikarenakan persaingan yang sangat ketat, oleh karena itu banyak perusahaan besar yang ada di pasar oligopoli mengakuisisi perusahaan kecil yang ada di oligopoli dikarenakan untuk menggabungkan modal agar menjadi penguasa di pasar tersebut. Yang keempat, dapat menimbulkan eksploitasi terhadap pembeli dan pemilik faktor produksi. Ini dikarenakan perusahaan yang besar dapat menguasai setiap penjualan produk yang akan dijual oleh perusahaan kecil yang ada di perusahaan pasar oligopoli. Yang kelima, sulit ditembus dan dimasuki perusahaan baru. Ini sudah menjadi umum karena pasar oligopoli ini adalah pasar persaingan sempurna yang simbiosis komersialisme yang dimana merugikan pihak lain tetapi pihak satunya diuntungkan. Yang keenam dan yang terakhir, bisa berkembang ke arah monopoli karena adanya perusahaan yang mengakuisisi pasar oligopoli yang kecil atau tidak ada semangat jual, menjadikan pasar perusahaan yang mengakuisisi perusahaan kecil tersebut menjadi penguasa di dalam perkembangan perusahaan di dalam pasar oligopoli tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh dari pasar oligopoli. Adapun yang pertama yaitu industri semen. Adapun yang kedua industri rokok. Di sini kita mengambil merek rokok dari rokok Gudang Garam dan Kelas Mile. Di sini Gudang Garam telah terkenal di kalangan masyarakat dikarenakan harga rokok yang murah dan terjangkau di kantong masyarakat, menjadikan rokok Gudang Garam menjadi salah satu pilihan dalam membeli dan memiliki rokok tersebut. Yang ketiga, jasa penerbangan. Yang keempat, layanan telekomunikasi. Yang kelima, industri kendaraan bermotor. Di sini ada dua perusahaan industri kendaraan bermotor yang berkuasa di Indonesia, yaitu Honda dan Yamaha, yang masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Baiklah, sekian dari penjelasan materi kami yaitu tentang pasar oligopoli. Bagi yang ingin bertanya tentang pasar oligopoli bisa ditanyakan di kolom chat yang ada di bawah ini. Serta bagi kalian sudah menonton, tolong subscribe, like, dan share. Terima kasih.